perkenalkan, nama saya Putu Nunindra-Stiti Berlianasari dari Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2019 Universitas Udayana. Berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan geopolitik dari masa tradisional hingga kontemporer. Nah, teman-teman semua, jadi geopolitik itu merupakan singkatan dari dua aspek, yaitu adalah geografi dan politik, di mana hal ini berhubungan terhadap kepentingan, kondisi, atau ruang yang dibentuk oleh aktor seperti negara ataupun manusia itu sendiri. Jadi, geografi secara harfiah merupakan kajian mengenai fitur dan pola yang dibentuk dalam interaksi antara alam dan fitur-fitur yang dibentuk oleh manusia. Fitur-fitur tersebut secara kolektif akan membuat sebuah pola, sehingga pola itu nantinya jika kita kaitkan dalam kajian politik, maka akan menjadi instrumen atau alat untuk mencapai kepentingan atau power. Nah, geopolitik itu merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang dapat digunakan oleh aktor internasional, khususnya negara, dalam mencapai kepentingan nasionalnya, dengan memanfaatkan konsep keruangan geografi. Selain itu, dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh negara, terdapat banyak faktor yang mendorong dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan tersebut, dan salah satunya adalah aspek geografis. Geopolitik mengalami perkembangan dari masa ke masa, di mana diawali oleh geopolitik tradisional, geopolitik klasik, dan akhirnya geopolitik kontemporer. Yang pertama pada masa perkembangan geopolitik adalah geopolitik tradisional, di mana pada masa geopolitik tradisional ini terdapat ambisi-ambisi imperialisme oleh negara-negara yang kemudian menjadi kekuatan atau power terhadap negara-negara tersebut. Imperialisme ini merujuk kepada era pendudukan dan penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara benua Eropa ke belahan dunia lain. Dalam masa geopolitik tradisional ini muncul berbagai macam pemikiran, salah satunya adalah pemikiran dari Mackinder yang menyatakan bahwa penguasaan Heartland dan Ward Island penting bagi penguasaan dunia. Kemudian muncul pendapat dari Mahan yang mengcounter pendapat dari Mackinder tersebut yang memperkenalkan sea powers yang menekankan pentingnya kontrol terhadap laut. Di sisi lain, muncul pendapat Spikeman yang menyatakan pentingnya penguasaan Rimland. Selain itu, dalam geopolitik tradisional terdapat teori-teori murni atau organik yang belum berkolaborasi dengan teori lain, serta adanya kontrol militer dan politik langsung. Yang kedua dalam perkembangan geopolitik adalah geopolitik klasik, di mana dalam geopolitik klasik ini terdapat pengertian di mana geopolitik menjadi sebuah instrumen yang membentuk pola pikir dari negarawan. Pada masa ini juga terjadi Cold War atau Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang kemudian membuat struktur dunia menjadi bipolar dan adanya kompetisi antar kedua negara dikarenakan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga ideologi yang berbeda. Aspek ideologi menjadi bahasan penting dalam era ini. Amerika Serikat dengan ideologi liberalis kapitalis yang mengutamakan kebebasan dan demokrasi kepada masyarakat internasional, sementara Uni Soviet dengan ideologi sosialis komunis yang berusaha membentuk masyarakat yang mandiri dan merupakan aktor yang mandiri tanpa bantuan dari dunia barat. Aspek ideologi ini juga menjadikan adanya aliansi militer dan terbaginya dunia menjadi dua blok, yaitu adalah blok barat dan blok timur. Atau dengan kata lain, fokus geopolitik ini adalah perluasan pengaruh akibat dari ideologi. Bagian terakhir dari perkembangan geopolitik adalah geopolitik kontemporer, ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang memiliki kekuatan besar, yang kemudian menghadirkan aspek baru dalam geopolitik, yaitu adalah ekonomi, di mana dimunculkan oleh organisasi atau institusi internasional yang mengutamakan nilai liberalis kapitalis dan perdagangan internasional, ditambah dengan adanya globalisasi yang kemudian menguatkan negara-negara lainnya.
Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara dengan satu-satunya kekuatan yang besar di dunia, melainkan terdapat negara-negara yang berkembang seperti Jerman dan Cina yang mengalami perkembangan yang luar biasa belakangan ini, sehingga kemudian mengubah tatanan dunia dari unipolar menjadi multipolar. Aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam hal ini, menjadikan terjadinya kompetisi kekuatan ekonomi antar negara-negara untuk saling mempengaruhi negara lain. Nah, teman-teman, sekian paparan dari saya mengenai perkembangan geopolitik dari geopolitik tradisional, klasik hingga kontemporer. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.